Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai web yang bernama Holti Predict. Adapun kelompok kami, yakni saya sendiri Aulia Triarifan dengan NIM 42523005, ada Ahmad Fadil Ramadan dengan NIM 42523018, dan Anggun Nuranisa dengan NIM 42523014. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, akan diambil alih oleh rekan saya, Anggun Nuranisa, yang akan menjelaskan diagram proses dan diagram ERD. Kepada Anggun, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai diagram prosesnya. Diagram proses ini dimulai ketika pengguna membuka website, kemudian pengguna dapat memasukkan data cuaca, curah hujan, suhu, dan kelembapannya. Kemudian dari data-data ini, hasil inputan ini akan diproses di bagian back-end. Lebih jelasnya akan diproses di bagian machine learning pada back-end. Kemudian pada back-end, sistem ini akan menggunakan model machine learning yang telah dilatih sebelumnya, di mana pada pelatihan machine learning-nya itu kami mengambil data cuaca dari NASA, kemudian untuk data curah hujan, kelembapan dan suhu yang dimasukkan oleh pengguna akan diproses, kemudian akan dianalisis kesesuaiannya untuk tanaman apa yang cocok dari suhu, kelembapan dan curah hujan tersebut. Kemudian web akan menampilkan hasil dari mesin learning-nya mengenai tumbuhan apa yang sesuai dengan curah hujan, kelembapan dan suhunya. Kemudian pengguna dapat melihat rekomendasi tanaman yang ditawarkan oleh website ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai ERD-nya. Untuk tabel MAP ini merupakan tabel kelembapan, curah hujan, dan suhu yang dimana datanya ini kita ambil dari API NASA-nya yang digunakan sebagai pembelajaran untuk machine learning-nya. Kemudian data ini berelasi untuk tabel akurasi di mana admin dapat melihat akurasi dari model machine learning-nya. Ini berelasi one to many, kemudian dari tabel my akurasi itu berelasi ke tabel user ID, di mana ketika admin melakukan registrasi pada laman website admin, itu tercatat pada my app user itu hanya satu kali pada saat admin melakukan registrasi tersebut. Kemudian dari tabel my app usernya berelasi pada tabel login activity-nya, di mana setiap admin melakukan login pada website adminnya itu akan tercatat bahkan sampai ke waktu-waktunya kapan admin itu melakukan loginnya. Kemudian dari login activity ini saling berhubungan many to many ke Django session-nya, di mana Django session-nya itu bertugas untuk menyimpan informasi dari sesi pengguna yang sedang login. Kemudian ketika sebuah sesi baru dibuat di tabel Django session-nya, setiap admin melakukan login, itu dapat memicu pencatatan aktivitas login di tabel login activity ini. Django session itu adalah tabel bawaannya Django yang digunakan untuk menyimpan data dari sesi pengguna, atau pada Django session itu ada expert datanya. Expert datanya itu hanya sampai 2 minggu, dan ketika admin login atau expert datanya habis, maka maka datanya itu akan terhapus. Kemudian untuk login activity adalah tabel custom atau tabel yang dibuat oleh pengembannya untuk mencatat aktivitas login dari pengguna, dan pencatatan untuk login activity ini itu bersifat permanen, tidak
seperti jungle station yang memiliki expired datanya. Kemudian untuk penjelasan mengenai diagram use case akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia Tri Arifa. Kepada Aulia Tri Arifa dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram use case. Diagram use case ini melibatkan dua aktor utama, yaitu user atau pengguna dan administrator atau admin. Berikut adalah penjelasan proses yang terjadi di dalam sistem. Pertama, proses dimulai ketika user masuk ke web prediksi untuk memanfaatkan fitur yang tersedia. Web ini dirancang untuk menganalisis data cuaca seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan, lalu memberikan hasil prediksi berbasis machine learning. Kedua, setelah masuk, user diminta untuk memasukkan data cuaca seperti suhu, kelembapan udara, dan curah hujan. Data ini menjadi input utama yang akan digunakan oleh sistem untuk melakukan prediksi. Ketiga, data yang dimasukkan oleh user kemudian divalidasi oleh sistem. Validasi ini bertujuan memastikan bahwa data yang diterima sudah sesuai format dan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Keempat, setelah data divalidasi, sistem akan memproses data menggunakan algoritma naive Bayes. Algoritma ini digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan pola yang telah dipelajari dari dataset sebelumnya. Kelima, peran administrator adalah memastikan dataset yang digunakan untuk training atau testing model selalu terkini. Admin juga dapat memperbarui model machine learning agar menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Terakhir, setelah proses prediksi selesai, sistem akan menampilkan hasil analisis kepada user. Hasil ini memberikan informasi tentang kondisi yang dianalisis, seperti rekomendasi tanaman yang cocok atau prediksi tertentu berdasarkan input cuaca. Selanjutnya, penjelasan mengenai dua trigger yang ada pada database yang akan dibawakan oleh kedua rekan saya. Yang pertama, Anggun Nuranisa. Kepada rekan saya, disilakan. Baik, untuk trigger pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai trigger learning accuracy trigger, di mana trigger ini bekerja pada tabel MyApp-Operasi untuk secara otomatis mengisi kolom date dengan nilai waktu saat ini setiap kali ada baris baru yang dimasukkan atau insert. Let trigger learning accuracy trigger mendefinisikan trigger baru bernama learning accuracy trigger. Kemudian before insert on MyApp-Operasi menentukan bahwa trigger ini akan dijalankan sebelum operasi insert pada tabel MyApp-Operasi. Kemudian set new date sama dengan now, mengatur nilai kolom date ke waktu saat ini menggunakan fungsi now. Saat kita menjalankan select from MyApp-Operasi, maka akan tampil seperti ini, di mana setiap kali admin melakukan akurasi pada web admin, maka data waktunya akan secara otomatis mendefinisikan waktu terbaru. Untuk trigger kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Fadil. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk trigger yang kedua, yaitu trigger MyAppLens trigger. Sebelum data baru yang ditambahkan di web masuk pada tabel MyAppLens, trigger ini akan mengisi kolom create dengan waktu sekarang. Saat data baru ini dimasukkan, trigger menetapkan waktu now ke kolom create. Data baru masuk ke table dengan informasi waktu yang sudah disiapkan. Jadi fungsi trigger ini untuk menetapkan waktu secara otomatis setiap kali data baru dimasukkan agar semua data di tabel MyAppLens punya informasi konsisten tanpa harus dimasukkan secara manual. Baik, kali ini saya akan melakukan select from MyAppLens yang dimana hanya limit 20. Berikut adalah datanya dengan kolom ID, regency, distrik, geometri, date, minimum temperature, max temperature,
rainfall, humidity, labels, dan crate. Yang dimana crate adalah tanggal terbaru. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.